Hari ini kita akan berbicara dengan warga di Bandung di suasana yang mendung ini, dan kita akan melihat bagaimana kita mengobrol tentang apa saja. Kita lihat. Saya hari ini ada di Taman Cibenying. Ini Taman Cibenying, dan saya akan berkunjung menemui seseorang warga Bandung di sini, dan kita akan lihat katanya. Bentar. Halo Pak, selamat siang Pak. Ya, Dengan Bapak siapa? sama Bapak Cici. Pak Cici. Iya. Oh, Pak Cici. Aktivitasnya apa Bapak sekarang? Jualan? Perkenalkan, saya Edi Pak, Iya. dari Gerlek, Iya. Gerakan Lindungi Keluarga. Iya. Jadi saya di sini bermaksud untuk menanyakan secara langsung kepada masyarakat Iya. mengenai dampak dari COVID-19. Ini mungkin udah mau hampir 2 tahun ya Pak ya. Iya. Iya. Nah, ini bagaimana dampaknya sama Bapak selama ini? Ya, ekonomi terganggu lah. Ekonomi terganggu. Iya. Yang Ekonomi. biasanya normal. Iya, yang biasa normal. Terus apa upaya Bapak untuk menghadapi pandemi ini? Ya, kalau saya mah kan tetap aja lah berusaha ya. Nggak mungkin gitu ya. Kalau nggak berusaha kan yang di rumah nggak bisa makan. Cuman itu dampaknya parah lah, parah sekali lah. Jangankan ya terbilang memang lemah kan, dipercaya. Bapak jualan apa Pak? Jalannya ya. Oh, mainan. Jadi ini dampaknya terasa. Iya, iya. Nah, sekarang kan corona ini, COVID-19 ini yang terdampak, yang terkena virus sudah mulai menurun sampai sekarang juga. Iya. Nah, ini gimana Pak kelihatannya sekarang? Kelihatannya gimana ya? Ada kemungkinan ini dari pemerintah tidak ada kelonggaran gitu kan? Iya. Kan biasanya ke tempat jualan itu hampir tiap 5 menit sekali lah, atau 10 menit sekali gitu. Nah, iya. Ada kemungkinan sekarang udah ya kalau begini terus bisa kan, jangankan kita ya, ekonomi lemah ya, yang ekonominya menengah ke atas juga kan dapat. Tapi sekarang dibanding kemarin juga agak lumayan ya. Agak lumayan. Agak mulai menurun nih khususnya. Iya. Dan masyarakat sudah bisa pada keluar. Iya, iya. Walaupun mungkin kita semua masih tetap harus menggunakan prokes. Iya, iya. Untuk tetap menjaga kesehatan. Iya, iya. Cuma harus dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama, Pak. Semoga lancar. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Ini Pak, saya dari Gerlek, Gerakan Lindungi Keluarga. Nama saya Edi. Dengan Bapak siapa Maaf? Ukay. Pak Obay. Pak Ukay. Ukay. Bapak udah berapa lama untuk jaga sepeda? Kerja di sini dari 2017. 2017. Oh, 2017 berarti ya Bapak mengalami kerjaan selama masa pandemi 2 tahun ke belakang ini ya Pak ya? Gimana Bapak dampak dari COVID-19 ini selama ini? Bagi pribadi sih sangat mempengaruhi ya. Wah, terutama dari
ya sektor ekonomi lah ya. Perekonomi. Ya, ya. Agak tersendat lah ekonomi kami. Gitu. Hmm. Terus bagi untuk pekerjaan kemarin juga sangat berpengaruh juga karena si pekerjaan saya agak nggak ditutup kemarin sampai berapa bulan lah gitu. Udah ditutup beberapa bulan ya selama masa pandemi itu ya. Dan kemudian udah berapa lama nih buka lagi? Selama dibuka lagi dari udah setahun lah. Sudah setahun ya. Selama pandemi itu kita buka cuma nggak lama gitu, maksudnya jamnya gitu. Gitu. Ya, dan orang-orang yang sewa sepeda di sini tentu saja berkurang mungkin ya. Selama pandemi gimana, pandemi Pak? berkurang. Selama pandemi karena berkurang. Kan akses taman ini kan ditutup lah ya. Oh akses ya. Jalan, gitu kan. Aha. Nah, akhirnya di personal bosnya dikurangi. Oke. Tapi sekarang kan udah mulai dilonggarkan nih Pak. Semua masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas di luar rumah. Dan walaupun demikian tetap mereka harus mengikuti prokes ya, menggunakan masker, jaga jarak dengan orang lain, nggak boleh berkerumun seperti itu. Nah kemudian selama sudah dibuka ini sudah ada sedikit kelonggaran dari pemerintah. Bagaimana perbedaannya dengan sebelumnya? Sangat beda lah ya. Sangat beda. Sekarang udah mulai lagi ya. Udah mulai lagi. Masyarakat untuk memakai sepeda ini. Tapi mungkin berbeda dengan dulu sebelum ada COVID. Beda banget. Masih tetap sama beda juga ya. Beda, ya. Pengguna ataupun yang mensewa sepeda ini. Kira-kira berapa persen Pak perubahannya? Perubahannya ya sekitar 30%-an lah. 30%-an ya. Ya. Oke, semoga ini nanti ke depan lagi corona sudah habis dan ini semua berjalan dengan normal kembali seperti biasa. Amin. Semoga juga ini bisa menambah perekonomian Bapak juga untuk keluarga Bapak. Salam untuk keluarga, salam untuk anak-anak, jaga kesehatan, memperkuat keluarga. Bapak harus kuat dengan keluarga Bapak. Amin. Ya, makasih ya. Sama-sama. Mari Pak. Yuk. Perkenalkan saya Edi Pak dari Gerlek, Gerakan Lindungi Keluarga. Iya. Dan Bapak dengan siapa maaf? Pak Suparjono. Pak Suparjono dari Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau nenek dari Ngawi, kalau kakek dari Surabaya. Oke. Bapak lagi ngapain ini sekarang di sini Pak? Saya begini ya, diam aja di rumah Bapak. Ke-1 Bapak udah nggak kerja. Karena kecelakaan nih, kaki kan patah. Jadi sekarang udah patah lah, nggak bisa bekerja lagi. Ya. Jadi diam aja di rumah, banyak pikiran, takut stres. Lebih baik ya jalan-jalan aja. Bapak tinggal di mana? Sekarang tinggal di Raja Wali. Dengan sama keluarga, istri. sama istri. Anak-anak juga. Anakku pada jauh semua di Bangka Belitung. Udah pada nikah? Ya udah. Jadi tinggal Bapak sama istri? Istri sama anak yang bungsu. Anak yang bungsu? Ada. Sekarang umurnya 18 tahun. Nah ini kan corona nih udah 2 tahun ya? Hampir 2 tahun ya? Itu gimana dampaknya Pak ke Bapak? Bapak alhamdulillah tidak apa-apa. Tidak apa-apa? Alhamdulillah. Mengenai perekonomian Bapak? Lemah. Lemah? Terus terang aja biar Bapak yang nggak kadang-kadang kalau ada uang bisa makan, kalau nggak ada uang kita gimana? Lah Bapak penghasilan dari mana, pekerjaannya seperti apa? Nah kalau ibunya jualan. Jualan apa? Jualan makanan, berbentuk pasar. Tapi sekarang lagi bangkrut. Kadang-kadang gini, kadang-kadang modal 400.000, yang masuk lagi 300.000, kan 100.000 kan udah nggak ada kan? Soalnya kan sisa itu makanan itu terpaksa dibuang. Kita modal lagi, habis lagi gitu aja. Jadi penghasilan dari ibu saja atau dari Bapak juga? Ibu saja. Ibu saja? Ya, Bapak udah 5 tahun udah nggak kerja. Oh 5 tahun udah kerja. 30 tahun jadi driver, alhamdulillah. Di mobil yang ada masalah, sampai lintas Sumatera, lintas Jawa, lintas Bali dulu. Sekarang mau terakan naik motor. Ya, jadi sekarang tulang punggungnya ibu aja, untuk memenuhi kebutuhan semuanya. Nah, tapi
dari corona ini dampaknya mulai sekarang gimana nih? Dari pertama ada corona, Ya? alhamdulillah tidak apa-apa. Tidak apa-apa Tidak apa, alhamdulillah. perekonomiannya. Kemudian yang justru ekonominya lemah. Ekonomi lemah karena dampak apa Ya, namanya COVID, corona. COVID. Terus Ah, kemudian Kalau sebelum ada COVID, alhamdulillah jualan tuh. ah, Nah, begitu ada COVID, jualan. Alhamdulillah. oke. Nah, ini sekarang kan sudah dilonggarkan lagi, semua masyarakat sudah boleh beraktivitas kembali di luar rumah walaupun mereka tetap harus menggunakan masker, Oh, iya. jaga jarak, tidak berkerumun. Nah, ini juga mungkin bagaimana dampaknya ini ketika pemerintah sudah melonggarkan? Apa ada perkembangan untuk perubahan untuk penghasilan Bapak? Belum. Belum ada? Belum ada. Jadi Bapak terus aja bukan Bapak ini ya yang akan disebut-sebut lah buat apa. Kadang-kadang Bapak kadang-kadang ya pinjam uang gituan lah. Kadang-kadang bayar, kadang gitu terus aja lah. Buat apa? Tadinya terus terang aja lah. Dan mungkin buat apalah dosa kalau Bapak udah tua lah. Tapi alhamdulillah untuk kesehatan gak ada masalah selama COVID ya. Ya. Bagus. Kalau ibunya udah divaksin terus Udah vaksin? udah semua. Bapak juga sudah. Ya, Bapak mah belum. Oh, kenapa belum? Ini dari kecil ini takut ini suntikan. Oh, takut suntikan. Ya. Yang penting mah Bapak sehat aja lah. Oke. Nah, Ya, ya. diam aja di rumah Bapak tuh kadang-kadang stres. Ini nggak ada, itu nggak ada, kebangga ya Bapak jangan. Oh, iya. Menghilangkan Ya. stres. Ya. Menghilangkan stres. Jadi Bapak nanti pulang ke rumah jam berapa nih? Paling bentar lagi jam 4-an lah. Jam 4. Jam 4 udah sore aja. Anak sudah nunggu di rumah. Anaknya ya ada di rumah. Ya. Perempuan ada. Ya. Oke. 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 Udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun 5 tahun ketabrak ya. kita berangkat. Pulang dari Palembang. Iya. Datang kerja. Dari Palembang. Mungkin capek-capean ya lewat. Ya. Oke. Pak, makasih banyak Ya, untuk sama-sama. ketemu Bapak. Ya. Terima kasih untuk berbicara dengan saya. Semoga ada hikmatnya. Makasih Pak. Ya, udah. Ayo. Ya, para sahabat, itulah beberapa masyarakat di Bandung ini, mereka yang terdampak COVID-19, di mana mereka juga ada yang memiliki kesulitan dari ekonomi mereka, dan juga saat ini, walaupun sudah dilonggarkan oleh pemerintah untuk beraktivitas di luar rumah, tapi juga beberapa dari mereka masih ada banyak yang tidak menggunakan masker, dan semoga ini bisa berlanjut dengan baik ke depannya agar COVID-19 ini sudah dapat berakhir dan kita semua bisa beraktivitas kembali dengan bahkan mungkin tanpa masker.
Ya, itulah laporan kami kepada Anda, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman Anda agar mereka juga memperoleh manfaat dari apa yang baru saja kami lakukan untuk membantu mereka. Hai sahabat, tadi barusan kita lihat ya bagaimana Bung Edi jalan-jalan ya sambil berbagi masker dan juga wawancara beberapa orang tentang fungsi masker, juga apa yang mereka alami di saat atau kondisi pandemi saat ini ya, karena memang pandemi ini benar-benar membuat kita berubah total ya, untuk cara hidup kita, gaya hidup kita dan lain sebagainya. Gimana tadi apa yang dirasakan saat berbagi masker dan wawancara beberapa orang tentang masker ini? Ya, tadi memang ada beberapa orang yang tidak menggunakan masker ya, sayang sekali ya. Saya harap kita semua tidak mengikuti hal-hal yang mungkin kita perlu lakukan adalah sekarang tetap menjaga kesehatan kita dengan menggunakan masker, karena memang COVID saat ini masih belum usai, masih ada, dan bahkan ada varian baru yang saat ini sedang marak di negara-negara lain, sudah terjangkit juga. Di negara Indonesia juga sudah sedikit, tapi semoga tidak memperbesar lagi nantinya. Dan sekarang kita akan juga mengetahui lebih jauh lagi ya manfaat masker untuk Anda semuanya. Kami ingin menyampaikan kepada Anda apa fungsi masker, berapa jenis-jenis seperti apa sih masker yang seharusnya kita gunakan untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Tapi sebelum kita bicara banyak tentang masker, nggak ada salahnya kita tahu ya tentang pandemi itu sendiri sih ya. Apa sih sebenarnya pandemi, dan sepertinya karena kita hidup di masa sekarang banyak orang kewalahan gitu ya ketika menghadapi pandemi. Padahal sebenarnya dunia ini itu pernah mengalami beberapa fase gitu ya, beberapa masa pandemi yang memang cukup meresahkan gitu ya. Mengganggu juga ya. Iya, Aktivitas. karena bukan hanya berkaitan dengan kesehatan, tapi itu nantinya sangat-sangat berpengaruh kepada berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, ya, dan kemudian juga ya kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi kondisi pandemi itu kadang-kadang memang membuat kita sangat-sangat kewalahan. Dan pandemi ini pernah terjadi sebenarnya di beberapa tahun sebelumnya ya, sebelum pandemi COVID ini ada beberapa pandemi yang pernah terjadi. Yang pertama adalah wabah Black Death ya. Jadi wabah ini lebih buruk dari wabah Justinianum. Jadi wabah Black Death ini membunuh sekitar 75 sampai 200 juta orang Eropa. Dan wabah Black Death ini memuncak pada tahun 1347 sampai 1351. Wah, jadi udah berapa abad yang lalu ya, ternyata pernah ada pandemi ya atau wabah yang terjadi pada masa itu. Kemudian mayat menjadi begitu lazim sehingga banyak yang tetap membusuk di tanah dan menciptakan bau busuk di kota-kota. Di Mesir, wabah Black Death ini menyebabkan sungai Nil dipenuhi dengan mayat-mayat manusia. Ngeri ya. Itu yang terjadi beberapa abad yang lalu ya. Jadi pernah terjadi pandemi yang sangat-sangat meresahkan masyarakat dunia pada masa itu. Ya. Kemudian juga ada flu Spanyol juga, pernah dengar kan ya? Iya, flu Spanyol. Di Ternyata tahun-tahun lama sekali. Iya, itu di tahun 1918. Flu Spanyol ini, dan terjadi penyebaran wabah jenis influenza yang sangat masif dikenal sebagai flu Spanyol. Flu ini dikenal sebagai menyebabkan pandemi global juga gitu, dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan membunuh tanpa pandang bulu. Orang-orang muda, tua, sakit dan sehat semuanya terinfeksi, dan setidaknya 10% pasien meninggal pada saat itu. Jadi kalau sudah terjangkit namanya flu Spanyol, mereka sudah sangat resah dan siap-siap aja gitu ya untuk menerima kabar buruk, yaitu kematian ya. Seperti itu. Kemudian pernah dengar juga nggak kolera? Ya, kolera. Jadi ternyata dunia juga pernah terjangkit pandemi ini ya. Jadi pandemi kolera pertama dimulai di Mysore, India, dan menyebar ke sebagian besar wilayah dan kemudian ke daerah tetangga. Itu adalah yang pertama dari 7 pandemi kolera utama yang telah menewaskan jutaan orang ternyata pada saat itu.
ya. Dan kemudian juga ada seorang dokter Inggris bernama John Snow yang menemukan beberapa hal tentang bagaimana mencegah penyebaran kolera. Di 1854, udah lama sekali ya, tahun itu ia membendung wabah dengan mengisolasi sumbernya ke pompa air tertentu di lingkungan Soho, London. WHO menyebut kolera sebagai pandemi yang terlupakan dan mengatakan bahwa wabah ketujuh yang dimulai pada tahun 1961 berlanjut hingga hari ini. Kolera dilaporkan menginfeksi saat itu 1,3 juta hingga 4 juta orang setiap tahun dengan kematian tahunan berkisar antara 21.000 hingga 143.000. Penyakit ini disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri tertentu. Ya, jadi pandemi pernah terjadi dan pandemi kolera ini sempat mewabah serta meresahkan masyarakat pada saat itu. Dan sebabnya karena memang makanan, ya. Kita nggak bisa menjaga kebersihan makanan kita. Jadi harus hati-hati ya sahabat, ya. Karena memang kalau kita nggak berhati-hati dalam menjaga kebersihan makanan, konsumsi makanan yang kita konsumsi setiap harinya akan sangat-sangat berisiko untuk kita semuanya. Ya. Dan itu wabah-wabah seperti ini biasanya menular satu sama lain, jadi mungkin kita juga harus menjaga saudara-saudara kita dengan kesehatan diri kita sendiri juga, ya, menjaga jarak juga dengan mereka ketika kita mungkin terjangkit juga. Jadi tadi kita sudah bahas ya tentang pandemi yang pernah ada, Black Death, kemudian flu Spanyol, kolera, dan kemudian yang cukup meresahkan dan masih ada sampai saat ini adalah HIV. Ya. Jadi virus ini itu menyebabkan seseorang mengalami penyakit yang disebut AIDS sejak tahun 1976 ada hingga sekarang, dan itu memang cukup meresahkan juga ya. Total kematian disebabkan oleh penyakit ini seluruh dunia mencapai 36 juta jiwa. Kasus pertamanya ditemukan di Republik Demokratik Kongo tahun 1920 dan menewaskan lebih dari 36 juta orang sejak 1981. Saat ini ada 75 juta orang yang hidup dengan HIV. Pandemi ini telah mengidentifikasi banyak masyarakat global sampai saat ini. Harus hati-hati ya. Karena virus ini juga bisa menyebar karena seks bebas ya. Melalui jarum suntik, darah. Jadi harus berhati-hati. Kita harus benar-benar menjaga hidup sehat ya, guys. Tidak terjangkit penyakit ini. Kemudian ada pandemi lagi yang pernah terjadi, yaitu Hong Kong flu atau H3N2 1968 sampai 1970. Flu Hong Kong telah memakan korban lebih dari 1 juta jiwa dan 100.000 berada di Amerika Serikat. Pandemi flu ini terjadi pada tahun 1968. Disebabkan oleh H3N2 pertama yang dilaporkan pada 13 Juli 1968 di Hong Kong. Hanya butuh 17 hari sebelum wabah virus dilaporkan di Singapura dan Vietnam, dan dalam 3 bulan telah menyebar ke Filipina, India, Australia, Eropa, dan Amerika Serikat. Wah, ngeri ya. Jadi flu Hong Kong ini juga sempat meresahkan masyarakat dunia pada saat itu. Kemudian ada lagi yang namanya SARS ya. Saat itu kita juga pernah waktu kita menikah kan kita menikah di Hong Kong ya. Saat itu baru tinggi-tingginya ya virus SARS ya, 2004 ya. Jadi virus ini ada sekitar tahun 2002 sampai 2003 dan di awal 2004 ya. Karena kita memang menikah waktu itu Februari 2004. Sempet takut juga ya waktu itu ya, waktu ayah di Hong Kong sempet panas tinggi sekali ya waktu kita di bandara. Sempat demam. Jadi waktu itu saya memang di bandara kayak semacam ditembak telinga, nggak tahu apa itu ya, alat dari sana sangat canggih juga. Mungkin itu membantu untuk menyehatkan, seperti imun sepertinya ya. Tapi melalui telinga saya nggak tahu caranya seperti apa, fungsi kerjanya seperti apa. Tapi setelah itu saya udah mulai baik juga setelah ditembak telinganya. Waktu sampai ke Hong Kong itu, karena emang sih saat itu Hong Kong sangat ketat sekali untuk periksa orang-orang datang ke Hong Kong tersebut. Ya, sempat khawatir juga saat itu ya, tapi semuanya lancar ya. Pernikahan kita di sana dan kita menikmati bulan madu kita saat itu, walaupun dibayang-bayangi virus SARS ya di tahun-tahun itu.
Ya, jadi virus SARS atau sindrom pernafasan akut yang parah adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 7 virus corona yang dapat menginfeksi manusia, ya. Pada tahun 2003, wabah yang berasal dari provinsi Guangdong di Tiongkok ini menjadi pandemi global karena dengan cepat menyebar ke total 26 negara dan menginfeksi lebih dari 8.000 orang. Kematian disebabkan oleh kasus ini diperkirakan mencapai 774 jiwa ya pada masa itu ya. Jadi wah, luar biasa ya, ternyata kita semuanya masyarakat dunia diuji dengan berbagai macam pandemi ya dari beberapa tahun yang terlewati. Tapi kita semuanya bersyukur karena kita bisa melewati itu semuanya dengan baik, terlepas memang banyak korban, kemudian banyak tantangan yang harus kita hadapi saat kita harus melewati masa-masa pandemi itu ya. Nggak berakhir di situ saja gitu ya. Jadi kemudian juga ada virus baru yang menjadi pandemi yang disebut waktu itu Ebola ya, di tahun 2014 sampai 2016. Di antara pandemi lain, virus Ebola terbatas dalam jangkauannya tapi menjadi penyakit yang mematikan. Kasus pertama ditemukan di sebuah desa kecil di Guinea pada tahun 2014 dan menyebar ke beberapa negara tetangga di Afrika Barat. Virus ini membunuh 11.325 dari 28.600 orang yang terinfeksi. Sebagian besar kasus terjadi di Guinea, Liberia, Sierra Leone. Ebola diperkirakan menelan biaya total 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Wow ya. Jadi mengerikan ya. Ternyata ada banyak virus ya yang terjadi, yang harus dihadapi, dan itu merupakan pandemi global ya. Kemudian dan yang paling terakhir saat ini adalah COVID-19 ya. Ya, saat dengar ini di Desember 2019, sepertinya kita apa sih COVID-19 gitu ya, tapi ternyata terus berlangsung ya. Sangat populer di tahun ini ya, di tahun 2019 sampai 2000 saat ini 2021. Dan berharap sih 2022 kita semuanya benar-benar kuat ya imunitasnya ya, sehingga cepet-cepet pandemi ini segera berakhir. Itu impian kita semuanya pastinya ya. Nah, pandemi COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat mengkhawatirkan masyarakat global karena bukan hanya memakan korban yang cukup banyak, namun pandemi COVID-19 ini telah menghancurkan perekonomian dunia. Ya, itu yang sangat mengkhawatirkan ya. Banyak sekali usaha yang akhirnya tutup gitu ya, bahkan bisa dibilang bangkrut. Semua sektor terdampak, sangat terdampak. Dan kita semuanya sangat-sangat prihatin dengan hal tersebut ya. Oleh karena itu banyak negara yang melakukan penutupan aktivitas sosial dan perekonomian yang menyebabkan terhentinya roda perekonomian. Dan kita semuanya mengalami itu ya. Dengan kondisi pandemi yang telah terjadi seperti yang telah diterangkan di atas, kita semuanya tahu bahwa kita harus mampu untuk menjaga kesehatan kita masing-masing ya. Jadi memang kesehatan itu sangat-sangat mahal ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sibuk cari kerja untuk mendapatkan uang. Tapi ternyata setelah kita mendapatkan uang dan kita nggak kurang mempedulikan kesehatan gitu, ternyata kalau kita udah sakit itu jatuh-jatuhnya semua yang kita kumpulkan baru deh keras gak ada artinya, habis gitu ya. Jadi kesehatan itu benar-benar sangat mahal ya. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan, mungkin bisa berbaginya ya. Ya tentu saja olahraga, terus vitamin memang ya sangat dibutuhkan. Selama pandemi kemarin 2019 sampai saat ini sebetulnya saya juga was-was ya. Walaupun demikian memang saya memiliki sempat melakukan membantu orang yang terkena COVID-19 saat itu. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 orang ya, 4 atau 5 saya kurang lebih ya, untuk membantu mereka, mengevakuasi mereka ya. Dan saat itu saya memang juga sangat harus berhati-hati untuk membantu mereka karena mereka terkena virus, jangan sampai menular kepada saya dan juga bahkan keluarga saya. Dan sangat
disyukuri sekali bahwa sampai saat ini selama pandemi ini saya tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap COVID-19 dari COVID-19 tersebut, dan saya bisa melakukan yang terbaik membantu mereka juga yang membutuhkan untuk pertolongan masalah COVID-19. Iya, Ya, jadi dan memang ya saat itu memang saya harus makan terus vitamin, terus kemudian olahraga kita juga bareng-bareng ya setiap pagi. Jadi itu yang akan membantu kita memiliki imun yang baik untuk kesehatan kita sehingga terhindar dari COVID-19. Ya. Iya. Jadi apa namanya, pandemi belum berakhir nih ya, pandemi Pandemi belum belum berakhir. Jadi kita semuanya saat perlu ini ya. terus untuk menjaga kesehatan kita ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentang masker ya, karena memang apa namanya, tadi sebelumnya kan kita lihat bagaimana Bung Edi ya membagi-bagikan masker kepada masyarakat gitu. Jadi kita akan bahas lebih banyak tentang itu. Tapi selain itu kita juga ingin mengingatkan yang lainnya tadi ya, selain memakai masker, jangan lupa untuk vaksinasi. Ini penting Ya. sekali ya. Nah, jadi lakukan vaksinasi dengan segera karena itu akan memberikan imun yang kuat ya bagi kita semuanya ya. Jadi jangan pernah takut untuk divaksin gitu, seperti itu ya. Karena kita semuanya kan ingin sehat ya, ingin sehat. Kemudian kita juga ingin nyaman dalam melakukan aktivitas kita. Kemudian juga tetap jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya. Mencuci tangan. Setiap saat sediakan hand sanitizer yang kecil aja biar bisa dibawa kemana-mana. Iya. Kemudian juga selain itu juga tetap berusaha untuk menjauhi kerumunan ya, jangan mentang-mentang sudah pakai masker, sudah divaksin, terus kita suka berkerumun gitu ya. Jadi tetap menghindari kerumunan karena beresiko juga nih ya. Kadang-kadang kalau kita lagi kumpul-kumpul terus makan bareng kan mau nggak mau maskernya dibuka tuh ya. Jadi hati-hati, di situ bisa nantinya tertular ya, karena memang pandemi belum berakhir, ingat itu ya. Ya, kemudian juga membatasi mobilitas kita lah ya. Kalau yang nggak penting-penting banget ya di rumah aja lebih aman ya kan. Lebih aman, dan terlepas dari banyaknya hal-hal yang kurang menyenangkan di masa pandemi ini, tapi kita juga bisa menarik beberapa hal positif sebenarnya saat pandemi ini ya. Karena saat pandemi ini kan kita banyak melakukan aktivitas di rumah saja tuh ya. Ternyata kita jadi lebih quality time bersama keluarga itu lebih bagus gitu ya. Lebih dekat dengan keluarga. Ya biasanya yang kita sibuk bekerja atau mungkin sok sibuk ya melakukan banyak aktivitas atau kegiatan banyak di luar rumah gitu ya. Nah, karena masa pandemi kita jadi punya banyak waktu untuk keluarga. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama seperti olahraga bareng, karaokean di rumah bareng-bareng keluarga. Kemudian juga masakan favorit gitu ya. Kemudian game keluarga, kita melakukan banyak permainan. Nanti lain waktu di Bunga Ide Official kita akan share tentang beberapa game keluarga yang bisa kalian lakukan juga di rumah biar nggak boring ya. Biar kalian lebih enjoy berada di rumah. Dan keuangan kalau kita lihat lebih berhemat ya kalau kita hitung-hitung gitu ya, lebih hemat pengeluaran kita gitu. Seperti kalau dibandingkan seperti biasanya ya. Harus beli bensin, harus beli makan di luar gitu ya. Yes. Oke, walaupun memang ada tambahan biaya nih mengenai internet, mungkin agak melambung tinggi sedikit, tapi mungkin pengaruhnya itu data internet ya akan juga membantu juga dalam setiap kegiatan kita untuk anak-anak sekolah gitu ya, untuk kita juga bekerja melalui online gitu. Dan tapi tidak sebanding pengeluaran kalau kita seperti biasanya ya, itu akan lebih besar ketika kita bekerja keluar rumah ya, karena pengeluaran di luar rumah cukup lumayan. Ya, jadi saat kita berkumpul bersama keluarga itu adalah saat yang luar biasa ya untuk bisa mengedukasi anak-anak kita tentang pentingnya menjaga kesehatan, kemudian konsumsi makanan yang bergizi, kemudian untuk rajin berolahraga, anak-anak terawasi gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa lebih
lebih pengakraban kita, jadi kita bisa lebih kerjasamanya lebih baik gitu ya di dalam keluarga, karena itu yang paling penting gitu ya, seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa semua dari kita pasti memiliki pengharapan pandemi ini dapat segera berakhir ya, tapi nggak cuma berharap saja, perlu ada apa namanya yang harus kita lakukan ya tadi apa namanya dengan mematuhi anjuran dari pemerintah ya, protokol kesehatan dan juga itu untuk apa namanya pola hidup sehat. Kita makan setiap hari dan kita juga harus membiasakan anak-anak kita untuk suka makan sayur, buah-buahan seperti itu, karena di samping apa namanya pola hidup sehat kita dengan makanan sehat yang kita konsumsi itu akan membuat kita lebih bugar. Kemudian juga yang penting lagi untuk kita lakukan adalah hindari stres ya. Kita harus menjadi orang-orang yang lebih bersyukur dalam kehidupan kita gitu ya. Ketika kita bisa menikmati hidup ini dengan rasa syukur, menghindari stres, kita akan bisa lebih sehat. Ya. Jadi nggak mikirin macam-macam karena emang penyakit datangnya dari situ juga ya. Apa namanya, menurut informasi dari juga beberapa yang berkompeten kemarin mengenai COVID-19, sebetulnya ada beberapa orang yang sebetulnya udah sehat, dirawat ya, tapi tiba-tiba mereka juga pass away gitu ya, meninggal ya. Itu kenapa seperti itu? Katanya itu hanya karena memang dari pikiran juga, mereka jadi seperti was-was ketika mereka terjangkit COVID-19 ya, yaitu pikiran harus dijaga juga. Ya, jadi apa namanya tetap berusaha untuk hidup sehat, kemudian hindari stres, berpikiran positif, dan buat hidup kita bahagia ya, karena bahagia nikmati itu aja ya hidup ini ya. Ya, karena semuanya kita yang atur. Bahagia itu pilihan gitu ya. Ya. Dan apa namanya? Ternyata virus COVID-19 ini terus ya bermutasi terus ya. Sekarang ada lagi nih yang namanya Omikron. Gitu. Apa aja sih sebenarnya gejala-gejala Omikron itu? Sebetulnya Omikron ini varian dari COVID-19 yang kemarin ya. Dari apa namanya sumber yang saya dapatkan itu dari CDC ya, bahwa mayoritas penderita Omikron itu mengalami gejala batuk ya, batuk kering ya, disertai juga dengan tenggorokan yang gatal, kemudian letih, terus hidung tersumbat ya, tapi bisa juga disusul demam juga ya, seperti juga mual, napas kita jadi pendek dan kesulitan bernafas, dan juga bahkan kita diare juga di perut kita ya. Nah ini kita juga harus benar-benar harus siaga nih, karena memang di negara kita beberapa yang terkena Omikron juga ada sekitar lebih dari 60 orang ya sekarang ya, dan kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita saat ini. Ya, kemudian juga penelitian terbaru itu mengidentifikasi 5 gejala utama Omikron. Jadi kalau kita ada gejala gitu mulai harus apa namanya hati-hati ya, mungkin bisa mulai memeriksakan diri, kemudian juga mulai istilahnya isolasi juga ya, biar nggak menular ke yang lain. Jadi ketika mulai pilek, sakit kepala, kelelahan, bersin-bersin, sakit tenggorokan, ini juga merupakan apa namanya gejala juga nih dari Omikron. Waspada ya, harus waspada. Jadi apa namanya istilahnya jangan terlalu capek, kemudian apa namanya ya itu tadi gitu ya, kalau sudah mulai ada gejala ya kita cobalah gitu ya, jangan kemana-mana dulu gitu, takutnya itu menular ke orang lain ya kan. Ini apa namanya yang kita takutkan juga, bahwa Omikron ini lebih cepat menular dibanding COVID-19 varian Delta kemarin juga ya. Jadi ini benar-benar waspada, harus benar-benar waspada ini kita ya semuanya. Dan jangan lupa vaksinasi ya. Jadi yang belum vaksin, ayo nggak usah takut ya, vaksin. Kemudian juga kita balik lagi ke tadi, masker ya. Jangan pernah malas untuk memakai masker dimanapun kita berada. Ya. Kenapa ya harus pakai masker? Risih ya, seperti biasanya kita udah bebas di luar udara, terus sekarang harus pakai masker gitu ya, karena pandemi ini ya. Kadang-kadang
nafas kita tidak 100% sempurna ya. Kadang-kadang terhambat oleh masker ini. Ya, kadang banyak orang yang alasannya seperti itu. Padahal di masa pandemi seperti ini penggunaan masker itu sangat-sangat bermanfaat ya, dan kita juga harus istilahnya membiasakan diri kita ini jadi gaya hidup baru buat kita gitu ya, untuk memakai masker karena ini bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk mencegah penularan penyakit seperti itu. Jadi beberapa alasan penting kenapa kita perlu memakai masker adalah yang pertama adalah menghindari paparan polusi udara ya. Karena kalau kita lagi di luar itu kan mau nggak mau kita pasti banyak banget asap kendaraan bermotor, pabrik, rokok, debu. Wow, banyak sekali setiap hari polusi udara yang kita hirup. Nah, karena itu ini dapat sangat mempengaruhi kinerja paru-paru kita dan meningkatkan risiko terserang penyakit pernafasan seperti asma dan juga yang lainnya gitu ya. Jadi sangat-sangat beresiko bagi kita. Kemudian juga bagi masyarakat yang tinggal di daerah berpolusi tinggi, alasan utama untuk memakai masker adalah ketika mereka keluar rumah ya ini tadi untuk menghindari polusi. Ya. Jadi masker itu ada beberapa jenisnya ya. Nah, jadi kalau kita mau tahu gitu ya. Jadi untuk masker anti polusi ini terutama masker N95 ya, bisa menyaring udara kotor sebelum terhirup oleh hidung kita. Ya, jadi untuk menghindari polusi di daerah berpolusi bisa pakai masker jenis ini. Ya, itu juga akan untuk mencegah penularan penyakit kepada orang lain ya. Nah, untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit, kita memang harus menggunakan masker mulut ya. Dan itu dapat membantu mencegah kita semuanya untuk menularkan atau tertular dari berbagai macam penyakit. Seperti flu, batuk, sindrom pernafasan akut ya, yang sangat berat juga. Nah, maka dengan demikian memakai masker mulut itu dapat menjadi salah satu cara terbaik agar kita tidak mudah tertular atau menularkan penyakit kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain. Masker juga yang digunakan dengan benar bisa membantu mencegah virus dan juga bakteri untuk menyebarkan melalui lendir atau bersin kita, cairan yang keluar saat kita batuk juga, ya. Seperti itu. Ya, jadi nggak perlu risih ya kalau pakai masker gitu ya. Mungkin pada mulanya memang seperti itu ya. Pada mulanya memang agak risih, pengap gitu ya. Tapi ketika kita sudah terbiasa itu akan terasa nyaman sebenarnya nantinya ya. Karena memang lebih penting kesehatan kan ya. Jadi kalau Anda dan saya selalu memakai masker itu kita akan terhindar dari banyak virus penyakit, khususnya COVID-19 yang ada saat ini. Kemudian juga ternyata masker ini memiliki fungsi yang luar biasa untuk melindungi wajah dari efek negatif sinar matahari dan polusi. Ya, jadi penting bagi kita untuk seperti yang saya bilang di awal bahwa ini jadi gaya hidup baru kita gitu ya, untuk memakai masker gitu ya. Alasan memakai masker mulut yang tidak kalah penting adalah untuk melindungi sebagian kulit wajah dari efek negatif polusi udara dan paparan sinar matahari. Karena kita tahu bahwa paparan sinar matahari dan polusi udara berkepanjangan dan berulang terus itu setiap hari itu dapat menyebabkan penuaan dini. Nggak mau kita kan maunya awet muda, ya kan? Seperti itu. Dan peningkatan risiko kekambuhan enzim, jerawat, hitam hingga kanker kulit. Aduh, ya nggak mau kan yang kayak gitu ya, makanya pakai masker ya. Selain dengan masker, kenakan juga ternyata ya untuk dapat mencegah itu kita bisa gunakan kacamata hitam, topi, dan juga tabir surya untuk melindungi tubuh dari paparan sinar matahari. Ya, karena memang kita benar-benar harus menjaga diri kita gitu ya. Karena memang bukan hanya untuk kecantikan, biar awet muda, untuk penampilan dan lain sebagainya, tapi lebih daripada itu untuk kesehatan kita. Karena kesehatan itu sangat-sangat penting dan mahal. Iya. Kemudian apa saja sih sebenarnya jenis masker itu? Oh ya, masker banyak ya yang kita ketahui ya. Mungkin dari beberapa dari Anda juga pernah mendengar beberapa N95 tadi sudah disebutkan ya. Itu sangat familiar banget itu pada saat mulai virus
COVID-19 kemarin ya, N95 itu. Nah, tapi ada beberapa masker yang mungkin kita perlu tahu juga agar kita juga bisa tahu manfaatnya juga sih masker-masker dari berbagai macam tersebut. Ya, saya ingin menyampaikan ada berbagai macam masker. Yang pertama mungkin Anda masker yang disebut dengan masker buff. Ya, Anda tahu mungkin masker buff. Bagi yang Anda sudah tahu, Anda sudah tahu. Yang belum mungkin masih belum. Seperti apa itu masker buff? Ya, masker jenis ini banyak dijual di pinggiran jalan ya. Harganya juga satuannya relatif murah, sekitar 10.000 gitu ya. Masker buff ini juga sering dipakai oleh para pengendara sepeda motor ya. Masker jenis ini memang dari bahan kain dan mudah dicuci, nanti biar setiap kali pakai kita cuci lagi, bisa digunakan berulang-ulang, dan juga bisa dipakai juga sepertinya efisien gitu ya, karena tapi tidak ada tapinya loh, ada tapinya. Ada tapinya. Ya, apa tapinya? Ya, karena masker buff ini hanya bisa mencegah debu berukuran besar, jadi nggak Iya, efektif untuk menghalau partikel atau zat polutan yang ukurannya sangat kecil, apalagi menghalau virus ya. Jadi jangan coba-coba ya, jangan coba-coba pakai masker buff kalau memang kita ingin menghindar dari virus gitu, karena nggak efektif. Kurang efektif. Ya, selain itu juga jika cara mencucinya nggak benar, masker jenis ini tuh akan berisiko menjadi sarang bakteri yang justru membuat bisa tertular penyakit ya. Terus ada masker apa lagi nih? Ada masker selain tadi masker buff, ada masker kain. Ya, mungkin Anda tahu juga masker jenis ini bisa digunakan untuk menghindari polusi udara. Nah, jadi masker kain ini biasanya dipakai juga oleh para pejalan kaki ya, atau juga kendaraan atau transportasi di bus, di kereta, dan lain-lain. Jadi belakangan ini juga digunakan banyak orang sebagai masker COVID-19. Nah, masker kain desainnya memang lebih sederhana ya, mirip dengan masker medis juga ya sepertinya ya. Dan ada juga bentuk masker lainnya, dan juga memang bisa dicuci sih sebenarnya ya. Masker kain seperti ini juga mudah didapatkan, dijual bebas, dan tapi kemampuan masker ini untuk menyaring partikel besar itu hanya 30% sampai 40%. Jadi menggunakan masker kain jenis ini juga bisa dicuci atau dipakai kembali, tapi ya tetap risikonya ada gitu ya, karena cuma 30% sampai 40%. Jadi mungkin bisa double ya. Seperti itu. Kemudian ada masker apa lagi sih? Oke, tadi sudah masker kain, masker buff, kemudian ada masker medis. Nah, ya, sesuai namanya juga ya, masker medis ini biasanya digunakan oleh para dokter, perawat-perawat ya, untuk melakukan operasi di rumah sakit biasanya mereka. Dan berbeda dengan masker kain yang banyak digunakan untuk menghindari polusi, fungsi dan masker medis ini lebih untuk menghambat penyebaran infeksi. Bukan hanya bukan untuk penyaring udara saja, tapi menghambat penyebaran infeksi. Bahkan ada yang menyebut masker medis ini sebenarnya tidak cukup efektif menangkal polusi, katanya gitu. Masker ini disebut tidak mampu menghalau kimia, gas, atau uap. Memang sudah diperuntukannya seperti itu kali ya. Jadi belakangan masker medis ini menjadi salah satu masker yang diandalkan untuk mencegah penularan COVID-19. Asalkan penggunaannya harus benar, yaitu harus menutup seluruh area hidung dan dagu. Jika tidak, debu masih bisa masuk ke hidung dan mulut. Penggunaan masker ini hanya sekali pakai dan tidak boleh terlalu lama ya. Karena fungsinya lebih untuk mencegah infeksi, masker medis merupakan jenis masker yang paling tepat untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Masker COVID-19 jenis ini pun efektif menghadang tetesan partikel berukuran besar serta partikel yang berasal dari mulut dan hidung pemakainya, sehingga dapat mengurangi paparan air liur dan sekresi pernafasan kepada orang lain. Ya, jadi itu sangat efektif untuk virus-virus itu ya. Ada dua lapisan sebetulnya, ada bagian luar, bagian dalam. Nah, keduanya itu memang untuk menyaring virus agar tidak terhirup sama
hidung kita. Iya. Atau kadang-kadang biasanya kalau di tempat rame gitu, biasanya kita juga double juga ya. Betul. Jadi masker betul, medis, kemudian pakai masker kain juga, itu juga bisa ya dilakukan. Tadi kita sudah Ya, lebih efektif. sudah bahas tentang masker bab, masker kain, masker medis. Ada masker apa lagi ya? Nah, oke, ada lagi masker masker elektrik. Wow. Wah, atau yang disebut masker ECAUS. Ini seperti apa ya masker elektrik? Ini sepertinya kalau bicara masalah elektrik, wah ini berarti pakai baterai, pakai listrik seperti itu ya. Nah, masker elektrik ini adalah jenis masker yang menggunakan tenaga baterai, ya tadi ya, dan dilengkapi dengan filter kipas untuk melancarkan sirkulasi udara itu ya. Itulah mengapa masker ini cukup nyaman digunakan karena tidak menyebabkan gerah pada area mulut. Biasanya kan kalau ada keringat gitu ya, ada panas-panas gitu ya. Tapi elektrik ini mengurangi juga gerah juga di kulit gitu ya. Kemudian kemampuannya memang masker elektrik ini juga cukup baik untuk menghalau debu. Ya, jadi mungkin datang jadi dia balik lagi debunya gitu seperti itu. Tapi ada kekurangan juga dari masker elektrik ini. Apa tuh? Ya, filternya itu harus diganti-ganti. Gitu. Jadi harus diganti setiap kali pemakaian gitu ya. Karena filter ini menjadi penyaring partikel kotoran dari luar. Jadi setelah digunakan, nah itu dia filternya itu harus diganti dengan yang baru. Dan harga filternya itu terbilang relatif tidak murah juga ya. Gitu. Ya, sekitaran 150.000 seperti itu. Ya, selain itu memang masker elektrik ini harus selalu diisi daya listriknya ya dari baterainya itu agar kipasnya bisa berfungsi. Gitu ya. Ya, itu jadi masker elektrik seperti itu ya. Dan beberapa pakar kesehatan menilai masker elektrik yang didesain dengan lubang filter justru tidak aman untuk mencegah virus corona. Ya, jadi memang kita jadi tahu ya, jadi lebih tahu tadi berbagai macam masker. Kemudian ada masker apa lagi nih? Ada masker lagi yang namanya R95, ada R99, ada R100. Banyak ya. Masker jenis ini mampu menahan dengan polutan berjenis minyak. Jadi ini sesuai dengan kode huruf R itu tadi. R itu adalah resistant oil. R95, R99, R100 itu R-nya itu resistant oil. Ya, biasanya juga digunakan di lingkungan yang terdapat polutan mengandung aerosol minyak ya, seperti di area kabut asap pembakaran batu bara, gas alam, batu bara, minyak bumi yang biasanya mungkin Anda pernah lihat di laut-laut yang para pekerja yang di tengah laut ya pakai masker seperti itu. Itu namanya R95, R99 atau R100. Ya, luar biasa ya. Kemudian juga ternyata kode dari jenis masker ini menunjukkan kemampuan menangkal polutan. Masker S95 mampu menyerang zat polutan aerosolnya sampai 95%. Sedangkan masker S99 hingga 99%. Dan S100 sanggup menyaring partikel hingga 99,97%. Ketiga jenis masker ini bisa digunakan dengan durasi efektif hingga 8 jam, sahabat. Karena masker ini untuk kondisi tertentu maka lebih sulit didapat dibanding masker tipe lainnya. Itu kenapa ada R99? Itu artinya persentasenya ya, persentase penyerapan untuk menghalau atau melindungi. Ya. Kemudian masker jenis ini itu karena tahan terhadap zat polutan ya dengan kandungan minyak, di mana huruf P pada kode memiliki arti oil proof, tapi selain itu juga efektif menghalau partikel kecil di udara. Penggunaan masker jenis ini P95, P99, P100 ini juga bisa lebih lama. Ya, tidak boleh lebih dari 40 jam atau penggunaan hingga 30 hari. Ya, kemudian ada apa lagi nih? Masker tadi N95, N99, N100 ya, tadi 95 sudah disebut ya. Biasanya itu untuk belakangan banyak dicari itu karena memang disebut efektif untuk mencegah infeksi virus, khususnya infeksi
saat ini yang sedang familiar virus corona. Oke. Ya. Iya. Masih ada lagi nggak nih? Banyak Ya. sekali soalnya jenis masker, Pak. Ya. Banyak sekali. Heeh. Nah, sesuai namanya juga sih emang masker COVID-19 jenis N95 ini didesain untuk mencegah 95% partikel baik besar ataupun yang kecil. Nah, tapi maupun halus ya, yang halus juga ya hingga 0,3 mikron, termasuk yang mengandung virus yang di udara bebas kita ini asalkan dipakai dengan tepat. Oke, kemudian ada lagi nggak sih? Ada lagi? Masker lainnya? Ya, N95 juga jika digunakan masker ini dengan benar, hidung dan mulut kita itu akan tertutupi rapat, sehingga tidak ada celah udara yang masuk sih. Itulah yang membuat masker ini dianggap tidak nyaman karena terlalu ketat ya di mulut kita, di wajah kita, sehingga membuat sulit untuk bernafas. Tapi penggunaan masker ini harus segera diganti kalau masker rusak ataupun basah ataupun kotor. Idealnya memang masker ini selama 8 jam ya harus diganti kembali. Dan itu ya selain itu juga harus sekali pakai gitu ya. Jadi selain N95 itu ternyata ada masker jenis lainnya loh. N99, N100, kedua jenis masker memiliki efektivitas dalam menyaring polutan lebih baik dari masker N95. Tetapi kodenya masker N99 mampu menyaring polutan hingga 99%. Masker N100 lebih bagus lagi, dapat menahan partikel PM2,5 hingga 99,97%. Tapi masker N99 dan N100 ini lebih susah didapatkan dibanding N95 pastinya lah ya. Selain itu harganya juga lebih mahal, sahabat. Kelemahan dari masker N95, 99 dan 100 ini adalah tidak tahan terhadap polutan yang mengandung minyak, di mana huruf N dari kode N95 memiliki arti not oil resistant atau tidak tahan minyak ya. Jadi itu tadi ya, kita udah bahas banyak ya tentang fungsi masker, macam-macam masker, kemudian kondisi pandemi saat ini ya, seperti itu. Terus tadi juga macam-macam virus. Iya. Gitu. Terus tadi di awal juga kita sudah bagi-bagi masker nih ya. Jadi sahabat, kami mengingatkan kepada Anda semuanya untuk selalu menjaga kesehatan ya. Kemudian juga mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker. Selalu memakai masker karena COVID-19 belum usai saat ini. Iya. Kemudian jangan lupa vaksinasi. Harus yang belum harus segera divaksinasi. Jangan sampai tidak divaksinasi. Kemudian juga kita harus sering mencuci tangan. Dan juga hand sanitizer. Harus siap selalu. Siap selalu ya. Kemudian juga menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas kita. Jadi kalau nggak penting-penting ya di rumah saja itu lebih aman. Lebih aman ya. Jangan lupa stay tune terus di Bung Edi Official karena ada banyak informasi yang penting juga menghibur buat Anda semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda semuanya, siapapun itu. Oke, terima kasih.